Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat 9, kali ini ayat ke-34 surat At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inna katsiran, sungguh banyak, minal ahbar, dari rahib-rahib, dari ahbar, dari rabi-rabi. Rabi ini adalah ilmuwan-ilmuwan ya. Kalau Yahudi itu menamanya rabi. Kalau kita robi ya. Murabbi, nah itu kalau di murabbi. Tapi kalau mereka robi-rabi. Itulah sebabnya ahbar dengan ha yang tidak ada titik itu artinya ilmuwan-ilmuwan, robi-robi. Tapi kalau pakai titik, akhbar, itu artinya khabar, bentuk jamak dari khabar. Maka di surat Zalzalah itu harus tegas. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kalau kita baca tidak pakai titik, itu artinya ilmuwan-ilmuwan. Ya, bayangkan kalau dibaca yauma idzin tuhadditsu ahbaraha, salah. Pada hari itu ilmuwan-ilmuwan bicara, padahal yang bicara itu bumi. Ya, yauma idzin tuhaddits akhbaraha, bumi bercerita, ya. Bumi mengungkapkan berita-berita yang ada di atasnya. Itu nah itu masuk kategori huruf tenggorokan ya. Huruf halqi. Akhbar, tidak boleh ahbar. Tafsirnya nanti beda. Nah, kalau di sini ahbar tidak ada titiknya. Ahbaroha. Ya, di sini ahbar, katsiran minal ahbar wa ruhban, banyak dari robi, guru-guru ya, wa ruhban, dan rahib-rahib, pendeta-pendeta, layak kulun, sungguh mereka memakan amwalan nas, harta-harta manusia, bil batil, dengan batil. Wa yasuddun, dan mereka menghalang-halangi an sabilillah, dari jalan Allah. Qala Abu Hayyan, berkata Abu Hayyan, lamma dzakara annau ittakhadha ahbaran wa ruhban arbaba min dunillah, dzakara ma huwa katsirun minhum.
setelah Allah mengungkap bahwa salah satu watak orang Yahudi yang salah dikoreksi oleh Allah adalah menjadikan pemimpin-pemimpin ahbar dan ruhban, ya, guru-guru, ya, guru-guru dan pendeta-pendeta sebagai Tuhan, ya, yang lalu begitu. Nah, sekarang Allah menyampaikan salah satu bentuk tuh, yang dilakukan oleh timbal balik dari guru dan pendeta adalah memakan harta, ya, mengkomersilkan agama. Ya. Nah, di sini menjelaskan tentang sikap yang dilakukan oleh guru itu. Kalau sikap dari warga tadi menuhankan. Kemarin tuh kan terlalu mengeluk-elukan, terlalu mengistimewakan, nah, sehingga lama-lama mereka mengambil keistimewaan itu untuk mengkomersilkan, ya, menekan. Ini yang dilakukan oleh mereka. Tangkisan min sya'nihim, suatu bentuk tangkis, mengurangkan harga diri mereka. Salah satu harga diri mereka yang ambruk yaitu suka memperjualbelikan agama. Wa tahqira lahum, dan suatu bentuk penghinaan pada mereka. Wa inna mithla haula la yambaghi li ta'dzinahum. Orang seperti itu tidak layak dihormati. Fadlan an ittikhadhi arbaban, apalagi dijadikan Tuhan. Karena mereka begitu kepada umat, mengambil keuntungan, ya, apalagi dijadikan Tuhan. Limashtamalu alaihi min akli amwal wal min aklil mali bil batil, karena mereka, salah satu sikap mereka itu memakan harta dengan cara batil, wasadduhum an sabilillah, dan menghalang-halangi jalan Allah. Menghalang-halangi jalan Allah itu adalah kalau ada kebenaran bukan dari dia, ditutup sama dia. Jangan, saya aja. Ngajinya ke siapa? Si A. Oh, nggak nyunah itu. Main gitu aja. Jadi dia selalu jargon-jargon yang dilentarkan itu sunnah bid'ah, sunnah bid'ah. Nggak nyunah itu. Jangan ke dia. Nah, itu biasa yang dipakai oleh guru-guru untuk membuat portal-portal supaya umat tetap kepada dia. Wandaraju fi umumin alladzina yaknizuna dzahab wal fiddah, dan mereka termasuk, ya, ke dalam kategori orang yang menyimpan emas dan perak. Nanti akan ada, ya. Fa jama'u baina khisrataini madhmumaini, maka mereka menyatukan dua perkara, dua sifat yang tidak terpuji. Apa itu? Aklul mal bil batil, makan harta dengan batil, wa kanzul mal, dan mengumpulkan harta. Ya, jadi makan serta mengumpulkan harta. Indonnu ayyunfiqu fi sabilillah, sementara mereka bakhil untuk disalurkan ke jalan Allah. Wa aklu mal bil batil, dan makan harta batil. Huwa akhdhuhum min amwali atba'ihim, yaitu mengambil dari pengikut-pengikut. Mengambil dari pengikut. Daraib bismil kanais, dengan mengatasnamakan kewajiban gereja. Ya, wal biya, dan sinagog. Nah, kewajiban kepada agama, kewajiban agama. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Mimma yuhimunahu anna nafaqah fi minasyar'i wa taqarrub ila Allah. Mereka menimbulkan keyakinan, menanamkan keyakinan kepada umatnya, apa yang mereka lakukan adalah pendekatan kepada Allah. Nah, itulah cara-cara mereka, ya. Wahum yahjubuna dzatikal mal, sementara mereka menyisikan harta itu untuk kepentingan sendiri, memperkaya diri. Karrahib alladzi istakhraja Salman kanzi, seperti seorang rahib, ya, yang mengeluarkan simpanannya.
Wa kama yakhudhu minar rasya min fil ahkam, dan begitu juga mengambil suap. Siapa yang mau diprioritaskan, nah itu wanipiro. Kaifhamim himayati dinihim, mereka menyamarkan dengan menggunakan bahasa himayah, ya, menolong agama, nah itu, mengatasnamakan agama. Nanti akan disebutkan lagi. Qala Ibnu Katsir, itu kata Abu Hayyan. Bagaimana dengan Ibnu Katsir? Wa yasuddu an sabilillah wa hum ma'aklihim, artinya mereka di samping makan yang haram, yasuddun nas an ittibail haq, mereka menghalangi orang untuk mengikuti jalan yang benar. Wa yalbisun haq bil batil, dan mereka mencampur adukan yang hak dan yang batil. Jadi hak dan batil menurut tafsiran mereka sendiri. Wa yadharuna liman ittaba'ahu minal jahala annahum yad'una ila khair, dan mereka menunjukkan kepada pengikutnya bahwa mereka lah, ya, yang telah berbuat baik. Nah, mereka lah yang mengantarkan umatnya itu menjadi cerdas, menjadi baik. Begitu bahasanya. Walaisu kama yaz'umun, padahal tidak. Bahum du'atun il nar, mereka itu adalah dai-dai yang mengarah kepada neraka. Wa yaumil qiyamah la yunsarun, dan di hari kiamat tidak ditolong. Nah, jadi semua kaitannya dengan motivasi yang ada di hati mereka. Ya, kalau dalam bahasa guru saya itu ngompreng. Ngompreng mengatasnamakan agama, mengkomersilkan agama. Qala Syaukani, wa laqad iqtadaha bihaula akhbar wa ruhban min ulamil Islam man la ya'ti al hasr fi kulli zaman wallahu musta'an. Kata Imam Syaukani, kejadian ini juga terulang pada umat Islam. Ya, kejadian ini, pengalaman pahit ini pernah terjadi di masa lalu. Di kalangan umat Islam itu tidak kalah banyaknya. Ya, kata di sini la ya'ti al hasr, susah dihitung saking banyaknya. Begitu kata Imam Syaukani. Jadi mereka menghipnosis, ya, pengikutnya supaya ngikut dia dengan berbagai jargon, kata-kata orang lain gak berhak, orang lain gak benar, dan sebagainya. Tapi standar itu dia yang sendiri yang ciptakan. Qala Razi, Imam Razi berkata, man ta'ammala ahwala ahlin namus wa tazwir fi zamanina. Kalau kita mau mikir, ini banyak terjadi, ya, di kalangan ahli agama dan ahli ziarah, tukang ziarah, ya, mengatasnamakannya wali-wali, katanya sudah walinya nambah 10 katanya. Jadi Gus Dur wali ke-10. Siapa sebenarnya yang menamai wali? Sampai nggak tanggung-tanggung mereka namanya apa? Wali kutub. Wali kutub. Kutub kan ada 2 kan, utara dan selatan. Bayangin itu. Wali kutub udah saking Pol Markotop, Top Markot. Wali kutub. Nyebutnya begitu. Siapa sebenarnya yang melantik itu? Ya ini umatnya sendiri. Jereh-jereh. Sebab mereka mengambil keuntungan. Ya, dari begitu tuh mengambil keuntungan. Tidak ikhlas sebenarnya. Menghormati benar-benar itu tidak ikhlas. Tapi kalau kita berpikirnya jernih, ya. Tapi kalau kita sudah kerasukan paham, ya sudah susah. Susah diomongi. Ya, itu yang terjadi. Wajada hadil ayat kana ma unzilat ila fi sya'nihim. Jadi seakan-akan ayat ini juga turun buat kita. Walaupun ini nyindir orang Yahudi, tapi ternyata kita juga sudah sedemikian ketat dijaga. Ya untung saja Allah menghandle keaslian Quran sampai hari kiamat. Untung saja. Kalau mereka tidak selamat, ini kitab sucinya jadi dirubah semaunya. Nanti menurut kitab suci, menurut ini, edisi ini bisa beda-beda. Karena pendeta yang melihat, wah nggak cocok ini, ganti. Nah kalau kita nggak bisa. Ya. Siapapun kiai yang mencoba mengganti, paling ngomongnya begini, Desi, jangan ikut pendapat orang, paling begitu. Dan ini kitabnya,
Ini hadisnya, bismillah, jangan begitu-begitu lah, paling gitu. Pendapat kita aja. Nah itu. Sebenarnya itu kalau bisa merubah, dia robah di zaman kita. Tapi kita, Allah sudah menjamin kitab sucinya tidak akan bisa dikotori lagi oleh tangan-tangan jahil, ya. Itu jaminan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami sudah menjaga zikra Quran dan kami akan langsung, ya, menjaganya. Tidak diserahkan lagi pada manusia. Fataral wahida minhum yadda'i. Maka kita akan melihat salah seorang di antara mereka yang sesat yadda'i, mendakwa, ya, mengklaim annahu la yaltafitu ila dunia, bahwa dia tidak menoleh dunia. Bukan urusan dunia, ini akhirat. Itu bahasanya. Wala yata'alaq khatirahu bijami makhluqat, dan dia mengklaim tidak ada motivasi kecuali akhirat. Nah, bahasanya begitu. Wa inna fitahara wal isma, dan insya Allah dia suci. Makanya itu banyak yang protes. Kalau kita menghormati wali kota, itu modalnya gede, mulai dari pemilihan, ngumpulin suara, ya, terus ada apa istilahnya, ceramah-ceramah kan, ya, kampanye. Lah ini ada orang yang bukan orang kita, dari luar negeri, tahu-tahu orang suruh nurut, mengataskan nama pengikut Nabi Muhammad, keturunan Nabi, kayak gitu. Lah orang pada nurut sama dia. Wah, udah nggak tanggung-tanggung lagi anunya, sawerannya apa segala. Makanya tuh banyak, kok enak amat begitu itu. Nah, negaranya sendiri yang lagi ribut nggak diurusin. Nah, makanya itu ada itu, diwaspadai perjalanan orang luar negeri. Ya, bagian intelijen ini mewaspadai. Jadi kalau ada orang luar ngatur orang Indonesia, dikhawatirkan punya pesan khusus, takut terjadi pecah belah. Sebab kalau dia udah mendorong orang nurut sama dia, nanti yang nggak nurut tuh dianggap musuh gitu loh. Ujung-ujungnya jarang ada orang yang mengajarkan toleransi, kita membantu orang, jarang. Hatta idza ila alil ghafahid farahu yatahalaku alaihi. Tapi begitu ada kesempatan urusan dunia, ya, dia terlihat rakus sekali. Wa yatahammal nihayata dzulli wal ihana fi tahsili, dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Jadi sebenarnya tidak seperti yang ditampakkan. Ya, pokoknya kita harus berpegang teguh pada dalil, ya, bukan milik seseorang. Kalau di bagian tahfidz sanad, wah, dengan jargonnya sanad. Ente punya sanad nggak? Nggak punya. Kan kami punya. Nah, itu mulai begitu tuh, pasti itu. Ya, menganggap orang di luar tuh nggak benar, kita benar. Benar nggak benar itu tafsiran sendiri dengan jargonnya itu sanad. Kalau sebelah sana bid'ah sunnah, bid'ah sunnah, bid'ah sunnah. Kamu belajar bahasa Arab ke siapa? Si A. Wah, itu mah bid'ah. Mana ada sih bahasa Arab bid'ah? Ya, itu satu bukti. Nah, beli sayur di mana? Si anu. Tukang sayur bid'ah. Bisa begitu nanti. Nah, ini sebenarnya kata-kata yang racun sebenarnya. Ya, yang kita nggak sadar tuh memecah belah persatuan. Sebenarnya kalau kita nggak sadar, butuh waktu panjang memang, nanti terbelah tuh. Kalau di sebelah sono yang masjidnya hijau, dilap kalau orang bukan bukan anggotanya. Ya, jadi ini fala yahsun ilan nasba wal ihtial fal yauma aktsar min amsi. Maka hari ini lebih banyak dari kemarin. Fi waqi wa fasid, dalam kejadian yang fasid, yang rusak. Wala siyama man sanadau fi dzalika min wulatil umur, apalagi yang dilakukan
apalagi jika dilakukan oleh penguasa. Nah, penguasa ikut campur dalam urusan agama, salah pisan. Penguasa ikut campur agama, salah pisan. Disuruh mundur nggak mau, tuh. Ya kan? Benar nggak? Karena dia mencederai kepercayaan umat, nyebrang ke sono ke Israel, sowan. Umat ngelihat, wah nggak beres, mundur, nggak mau. Berarti kan udah ketahuan dia haus kekuasaan tuh. Ya kan? Kalau memang ada pasal pelanggaran ya sudah, saya sadar memang saya salah, ya mundur, minta maaf. Nggak mau. Ya, itu satu bukti haus kekuasaan. Yusifunal batil wa yusifunal darahim. Begitu juga mereka merahasiakan kebatilan. Terus berbuat salah ya, memalsukan dirham. Fakulluhum syahidun zuwarin. Fakulluhum syahidu zur, maka semuanya itu adalah saksi kebohongan. Ya, sebenarnya itu bertentangan dengan nuraninya. Tapi itulah, kalau orang jujur ya ajur. Remuk. Orang jujur ajur, terpinggirkan, tereliminasi. Nggak dapat umat. Ya, kalau kita menyuarakan kejujuran, orang pada nggak mau karena nggak ada kepentingan. Ya, tapi insya Allah di sisi Allah nilainya tinggi. Qala Ibnu Katsir wal maksud at-tahdhir min ulami su wa ula ubadid dolal. Kata Ibnu Katsir, ayat ini menginspirasi kita ditujukan kepada ulama, ya, kepada pemimpin. Jangan begitu. Nah, kepada pengikut jangan terlalu mau dibodohin. Anda harus betul-betul periksa. Jadi di kalangan komunitas tarekat itu ada kegiatan sampai meminum air rendeman kaki. Itu yang pernah mampir di Pangurawi. Cuma belum sampai ke situ jilidnya. Baru jilid berapa sudah ketahuan di sini, sudah terbongkar. Kalau jilid ini berlangsung sampai tamat, nanti ada agenda minum air rendeman kaki. Sebagai bukti ketulusan menjadi pengikut. Nanti ada tahapan-tahapannya. Harta apapun yang dia miliki, dia ikhlas untuk diserahkan. Kan dimulai programnya kan begitu kan? Biasanya itu dia menafikan orang lain dulu, orang lain sesat gitu. Dia yang benar. Itu dulu tuh dimulai dari begitu. Tanpa ada standar yang jelas. Pokoknya harus dari dia dan kelompoknya. Itu standar-standar begitu. Seharusnya kalau sama dengan ini siapa aja, itu yang benar. Yang penting standar. Nggak harus saya, siapa aja. Kalau sama ya Anda ikuti. Standarnya kitab Allah dan sunnata Rasul. Harusnya begitu. Wa man fasada min ibadina fihi syabahun minan nasara. Kata Ibnu Katsir, barang siapa yang bersikap begini, ini tidak beda dengan orang dulu. Walaupun ayat ini ditujukan pada mereka, tapi ini berlaku juga buat kita. Ya, ini nggak beda dengan kita punya pimpinan perusahaan, lalu kita baru masuk, kita diomongi. Senior kamu tuh pernah melanggar begini-begini. Buat apa nasihatin kita? Kan tujuannya supaya kita nggak begitu kan? Nah, itulah ayat ini. Ayat ini memberitahu kejahatan orang-orang dulu, pelanggaran-pelanggaran. Buat siapa? Buat kita. Untuk apa? Supaya kita nggak begitu. Karena itu terus terang aja berat. Jadi orang benar tuh berat. Kalau di kalangan dai-dai itu nggak ada masa. Nggak punya ini. Iya. Jadi kalau mau ngompreng-ngompreng tuh ya nggak bisa. Ya. Kalau mereka kan ngompreng tuh. Wah nanti agendanya ziarah tuh. Wow. Yang disetor berapa, yang dipakai berapa. Nggak transparan. Mengatasnamakan agama. Dan yang lain-lain pokoknya banyak lah. Walhasil at-tahdhir minat tasyabihim fi aqbalihim wa ahwalihim. Artinya, kata Ibnu Katsir,
Alhasil kita diingatkan jangan sampai tasyabuh, meniru mereka. Nah inilah kegagalan ya, memang dalam beberapa waktu kita bisa ya membuat orang tertarik pada kita. Tapi berapa lama sih umur Anda? Kan? Nah, nanti periode berikutnya akan berubah lagi. Nah, ini kan tidak abadi. Ya, yang ikhlas itulah yang abadi. Qala Razi, Inna ta'ala qayyada dzalika biqauli katsiran. Pada ayat ini kata Ar-Razi, Allah menyampaikan katsiran, banyak. Bukan semua. Artinya ada juga yang tulus, ya. Ini kebanyakan tuh. Jadi kebanyakan enggak benar. Liyadula bidzalika ala anna hadhihi tariqatu ba'dhim la tariqatu kull. Ini berarti menjelaskan bahwa cara-cara seperti ini adalah cara kebanyakan, bukan semua. Jadi istilah Jawanya jangan kebiah-uyah. Jangan semua orang dianggap sama, ya, tidak sama. Kadang-kala kita berpikir begitu kan? Ketemu orang udah berapa tahun, ketemu lagi baru dianggapnya sama kayak lalu. Padahal boleh jadi berubah, orang berpikir berubah. Ya, kalau dia dulu tidak baik sekarang baik, ya udah kita terima. Jangan dianggap, wah saya udah tahu dulunya begitu. Padahal selama dia tahu, nggak ketemu, itu sudah ada perubahan. Manusia kan begitu. Ya, berproses. Dari nggak benar jadi benar itu proses manusia, butuh waktu. Karena kalau kita belum siap menerima kebenaran, walaupun dipaksa ngeyel dia. Tapi pada waktunya mikir sendiri, iya benar saya yang salah. Nah, sudah waktunya. Ya, kalau dalam bahasa Arab yaitu nausorob. Kalau dipaksakan, mereka mumet bubar. Jadi harus supel, pelan-pelan. Wala fa'inal alim la yakhlu anil haq. Maka seorang alim ada yang la yakhlu anil haq. Tidak semuanya jauh dari kebenaran. Alim juga ada yang lempeng. Wa itbaqul kullu al batil kal mumtani'. Menyamaratakan semua ini tidak bijaksana. Kata Ar-Razi. Kalau kita pukul rata semua orang begitu, nah itu sikap yang tidak bijaksana. Enggak semuanya, tapi kebanyakan. Kebanyakan begitu. Hadza yuhimu anau kama anna ijma' hadhil umat al-batil la yahsulu fakadzalika sairul umam. Ini memberikan pemahaman bahwa umat tidak mungkin bersatu dalam kebatilan. Ya, jadi ayat ini menyatakan walaupun banyak orang yang nggak benar, tetapi semua nggak benar juga nggak benar. Pendapat semua nggak benar juga pendapat yang nggak benar. Nggak semua, kan? Nah, karena itulah Allah juga sudah menjanjikan kepada umat Islam bahwa umat Islam itu tidak akan sepakat dalam kebatilan. Walaupun kebanyakan batil, tapi Allah menjamin tidak semuanya sepakat. Maka itulah ada yang disebut dengan ijma', konsensus. Ya, kesepakatan. Insya Allah tidak akan sepakat orang yang baik-baik itu sepakat pada batil, tidak. Ya seperti kemarin lah. Karena didorong oleh kekuasaan, kan? Semuanya ikut kekuasaan. Tuh. Begitu kekuasaan itu udah hilang, pada sadar, pada lompat. Lompat cepat. Mau karam itu lompat. Dulu paling ngotot membela. Nah, pada lompat, kutu lompat. Ini kutu loncat. Nah sekarang seperti yang terakhir ini berita tentang seorang direktur ASDP ya. Saya membacanya sedih juga. Ibu Ira, perempuan. Ibu Ira itu sudah menjadi manajer di luar negeri. Lalu oleh Dahlan Iskan diminta pulang agar berbakti untuk negeri. Itu dia lakukan dengan sejujur-jujurnya. Sehingga ASDP itu katanya menjadi perusahaan angkutan kapal terbesar di dunia katanya. Sekarang ini. Tapi dia dituduh beli kapal bekas.
Lalu dijatuhkanlah hukuman meskipun hakim tidak sepakat. Bersalah. Menangis ya, menulis surat. Dan banyak teman-teman yang punya sejarah dengan beliau mengungkapkan beliau itu orang yang baik. Lalu presiden kita turun tangan, batalkan. Alhamdulillah. Jadi beliau tidak menggunakan tangan besi kayak yang kemarin. Sampai udah terseok-seok. Batalkan. Nah, dia baca. Rupanya dia ikut mendengar ya, ikut membaca. Ya saya senang juga. Iya, banyak yang nggak senang. Ya itu koruptor tadi, kalau dia dijebloskan ikut senang. Orang baik dijebloskan kan tangannya berarti berkurang kan. Tangan untuk meluaskan kebaikan kan kurang. Wah, ini katanya Ibu Ira ini punya integritas yang tinggi, luar biasa. Kalau saya baca sejarah itu, sejarah ini bukan disampaikan oleh beliau, tapi di komentar-komentar itu tentang beliau. Termasuk Muhammadiyah juga menulis, karena beliau orang Muhammadiyah. Jadi salah satunya begini ya, saat di sekolah, dia tetap bersitegang menggunakan jilbab. Walaupun orang-orang pada ngece itu. Wah, buat apa begitu? Dia tetap. Tapi memakai jilbab sesuai dengan integritas dia. Orangnya cerdas. Kalau suruh pakai jilbab bodoh kan rada ya kan. Rada kurang lah gitu lah ya. Bukan saya menghina orang jilbab, bukan. Kalau kita agama harus pinter gitu tuh. Senang saya. Wah, itu sesuai itu. Pinter dia. Dan dia tetap tidak mau surut dari pendapatnya, tetap pakai jilbab. Itu di masa sekolahnya. Nah, itu dia katanya salah satu dari warga Muhammadiyah. Jadi saya punya keinginan kita Jumat boleh berbeda, tapi tolong Idul Fitri coba bersama. Ya, suatu saat bisa bersama gitu loh. Iya, jangan di sini, maksudnya di lapangan terbuka. Ya nggak tahu buat apa nggak. Suatu saat bisa bersama gitu. Tuh, kalau itu bisa digagas, itu baik sekali karena kita Jumat boleh berbeda. Ya, harian kita boleh berbeda, nanti Jumat sama. Contohnya kita dengan sana kan Jumatannya sama di sini. Ya, nanti Idul Fitri dalam jumlah lebih besar. Sehingga itu akan terlihat umat Islam bersatu. Di mata orang non-Islam, ya mereka berhitung kalau mau nyerang itu. Wah, orang Islam banyak. Nah, begitu. Akan memperlihatkan persatuan. Itu. Makanya saya juga memberikan saran ke Metro tuh. Kan mereka sudah bikin Jumat masing-masing tuh, karena masjid gedenya nggak kunjung jadi-jadi kan. Ya sudah, nanti kalau udah jadi, yang lain-lain kita sepakatan jangan Jumatan, tapi ditumpahkan di satu tempat. Yang lain-lain sholat 5 waktu aja silahkan, tapi untuk Jumatan jadi satu. Saya saran begitu ya, kalau diterima, kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Sebab akan terlihat persatuan umat Islam, kelihatan bagus itulah. Nah, demikianlah tafsir hari ini. Kita lanjutkan dengan hadis-hadis. Kayak masjid BBS tuh. Ada masjid lagi gede, tapi mereka sepakat kalau Jumat jadi satu di BBS 3. Ada lagi namanya Raudhatul siapa itu? Di sebelah sini, BBS 2 ada lagi. Ya, tapi mereka bersepakat kalau Jumat ke sono. Contohnya itu. Alhasil sepanjang muat, jangan bikin yang baru aja gitu. Patokannya itu, sepanjang muat. Tapi kalau alasan tidak muat, ya beda lagi. Kita masih tentang taswiyatus sufuf, merapikan barisan. Ya. An Anasin radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sawu sufufakum, rapikan barisanmu, fa inna
taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Karena sesungguhnya merapikan barisan bagian dari menegakkan sholat. Ya, peraturan begini di karangan Nahdliyin kurang. Peraturan begini di karangan Nahdliyin. Karena itu kalau Anda sholat di belakang yang nggak suka ngaji seperti kita, dia tidak akan tengok ke belakang, bablas saja. Dia nggak akan merapikan dulu ngelihat barisannya, enggak. Langsung aja takbir, Allahu Akbar. Dia nggak mau peduli, mau berantakan. Nah itu sekali-kali harus ditinggalin semua. Nengok, loh nggak ada. Loh Anda aja tidak memperhatikan kami. Itu nasihat dari guru saya. Yang kedua, kita menjadi pemimpin itu jangan egois. Jadi kalau ada waladhdallin, tunggu sampai amin bersama. Kalau Anda amin sendiri, Anda egois. Sebab kalau orang yang berhasil mengaminkan bersama, nanti akan ditambah pengaminan dari malaikat. Tuh keberuntungannya. Jadi amin bareng, kur, ya. Nanti malaikat ikut menimpali amin. Tapi kalau kita waladhdallin amin sendiri, itu kurang. Kurang, berarti Anda kurang bersatu. Jadi harus one heart. Nah, itu satu hati kan? Itu di motor aja begitu. Ya. Amin, harus begitu. Jadi kebersatuan ini penting. Nah, aminnya itu harus dikeraskan, apunnya itu ada. Iya, keras. Iya, kecuali kalau sir. Kalau zuhur asar ya nggak usah keras. Ya. Kalau yang ini harus amin. Jadi suaranya itu sama dengan dolin, panjang. Jangan amin. Nah, itu beda dengan amin. Artinya beda. Jadi kalau amin, amankan. Kalau amin, yang dipercaya. Kan Nabi itu amin. Tapi kalau amin sama dengan waladhdallin, naik, turun. Itu artinya kabulkanlah doa kami. Nah, kalau akur, Allah lebih resep untuk mengijabahnya. Malaikat juga amin. Aduh, akur amat ya. Iya, setuju. Malaikat juga ngelihatnya demen tuh. Wah, akur ya. Gitu. Saya berulang kali mengatakan kalau dilihat dari geologi, tempat kita ini sudah terjadi gempa. Seharusnya kalau menurut hitung-hitungan akal. Kalau berdasarkan hitungan akal itu banyak diingatkan dari badan itu ya. BMKG ya. Itu sudah seharusnya ini kita ini. Tapi mudah-mudahan Allah membatalkan. Itu kuasa Allah kan dengan kita taat kepadanya. Itu maksudnya saya sering sampaikan. Sebab Anda bisa bayangkan, kalau itu terjadi lagi, air di Merak itu sampai ke Gunung Pinang. Ya itu. Iya. Maka di sini ada yang disebut dengan Randakari. Ada satu di daerah Ciwandan, nama daerah itu Randakari. Kenapa disebut Randakari? Karena pada waktu kejadian dulu, ada janda yang tertinggal mati di situ. Kari kan tinggal. Iya, randa kari. Iya, janda ketinggalan. Tuh. Kemudian di Gunung Pinang itu ada jangkar. Dulu, sekarang mau udah disingkirin. Itu berarti kapal itu sampai ke setinggi itu. Ketika terjadi tsunami. Ya. Gunung apa tuh? Krakatau, anak Krakatau ya. Dulu Krakataunya apa? Krakatau. Sekarang anaknya. Nah kemarin aja muntah sedikit sudah kejadian kan? Udah ada korban. Itu kan longsor doang. Itu sudah ada korban itu. Belum batuk belum. Anda bisa bayangkan berapa pabrik tuh yang ada di sekitar itu. Ya naudzubillah sih. Ya, jangan. Mudah-mudahan Allah membatalkan. Nah, secara akal kita Nah, kita lanjut sini. Makanya dimulai dengan barisannya yang benar, itu kan?
Nah, satu hal yang saya patut catat, Anda tidak dianggap batal kalau tadinya sudah rapat, tiba-tiba longgar, Anda rapetin lagi. Jangan ngejogrok di situ. Contohnya adalah waktu kita sholat ada anak kecil, tapi di tengah sholat dia mundur ke sana atau kemana tuh. Ya kita rapetin aja. Jangan ditunggu sampai selesai ompong gitu. Ya, tapi merapatkan itu diusahakan jangan terlalu banyak gerakan. Contohnya dibarengin dengan ruku. Tuh. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa, langsung rapat nggak apa-apa. Tapi kalau Anda khawatir gerakan banyak gerakan akan batal, yaitu disambil ya bertahap. Kan biasanya begitu, biasa kita rapat tuh. Ya, karena sebenarnya rapat itu harusnya pundak, bukan kaki. Sebab kalau kaki ngejegrak begitu, kayak orang mau sumo, itu pasti nggak bisa nempel ininya. Ini postur kita ini harus lempeng, baru bisa rapat. Nanti lihat aja, kalau Anda praktekkan kakinya lebar, nanti di momen tertentu pasti longgar dia, longgar sendiri gitu. Tapi kalau kita ini yang diatur tuh rata sampai ke bawah bisa tetap rapat. Itu cara lain. Ya, bahu yang dijadikan patokan nanti ada di sini. Kita lanjut aja dulu. Hadis muttafaqun alaih. Wa amal lafdzun fa inata sufuf min tamami salat. Tapi di hadis yang dibacakan oleh Muslim, ya, belakangnya bukan iqamati salah tapi tamamis salah. Nah. Kalau hadis Bukhari iqamati salah. Jadi apa bedanya? Sesungguhnya merapikan barisan min iqamati salat itu bagian dari menegakkan sholat, perintah Allah gitu loh. Tapi kalau menggunakan tamam hanya aksesoris saja, sempurna itu kan. Jadi kita tidak terpanggil lebih kuat. Tapi kalau yang iqamati salat itu lebih kuat. Merapikan barisan itu termasuk menegakkan sholat, itu kan lebih kuat. Ya, tapi kalau yang kedua merapikan barisan bagian dari penyempurnaan, nggak apa-apa, nggak sempurna juga. Nah, begitu rada males. Ya, sama dengan meyakini sholat berjemaah. Sebagian orang sholat berjemaah itu sunnah. Sunnah definisinya dilakukan oleh ganjaran, lamun orang mau apa-apa. Begitu kan? Makanya pada males di kampung-kampung mah. Karena dia punya paham begitu mindsetnya. Kalau kita beda. Nabi saja perang nyempetin sholat berjemaah. Lagi perang, lagi sakit belum nyempetin. Sampai meminta Abu Bakar kan. Sampai beliau duduk. Itu kan sudah saking sakitnya itu. Orang buta juga harus merangkak. Iya, merangkak. Saya belum pernah ketemu imam seperti itu kagol kecuali Kiai Muhaimin. Guru saya. Karena beliau sangat ketat dalam sholat berjemaah. Jadi waktu ngimami berdiri begini. Ya, terus ngedepok dia, bruk jatuh, tapi tetap nggak geser, tetap sambil duduk. Tuh begitu salam langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi beliau tetap konsisten waktu sholat itu. Jadi nggak membatalkan diri walaupun terjadi sesuatu pada beliau. Itu hebatnya. Dari Anas qala uqimatis shalah fa aqbala aina Rasulullah biwaji fa qala aqimu sufufakum wa tarassu. Salat sudah dimulai. Ya, lalu Rasulullah datang. Jadi salat sudah dilangsungkan, Rasulullah datang. Tapi beliau kayaknya air mukanya berbeda. Nah, enggak cerah karena melihat barisan orang salat yang kurang rapih. Maka beliau mengatakan aqimu sufufakum. Coba dilurusin dong. Watarasu rapat. Yang rapat. Nah, beliau begitu. Terus fa inni arakum min wara'i zahri. Ingat, aku bisa melihat dari arah belakang. Jadi Rasulullah kesannya kurang sumringah pada waktu itu, ya. Karena orang yang baris di belakang kurang padat. Itu ya, persoalan kita itu tadi. Kalau ada anak-anak meninggalkan barisan, kita tidak batal. Walaupun sudah mulai merapatkan barisan. Mungkin dia mengira gerak itu akan membatalkan. Jadi dibiarkan sampai tamat tuh, ompong.
Ya anak itu nggak pernah ada komitmen balik lagi atau kemana. Kan susah. Tadinya baris bareng kita atau kemana itu anak. Paling depan. Ganti imam. Waktu dia pindah ke sono. Kabur. Nah, itulah anak-anak kita. Ya. Kalau dilarang juga salah. Nanti dia jadi kapok kan. Akan menimbulkan trauma. Nanti di masa remajanya trauma dia. Jangan gitu. Nah, kita omongi baik-baik. Sampai selesai dong gitu kan. Nah, kita omongin. Jangan sampai Anda di tengah-tengah lari itu. Oh itu nanti ompong jadinya. Kita harus omongin. Lanjut. Walaf wa fi riwayatin aqimu sufufakum fa ini arakum min wara'i dhahri wa kana ahaduma yulziqu mankibaihi. Nah, kami waktu itu mentaati Rasul itu dengan menempelkan bahu, bukan kaki, bahu. Bahu dengan bahu. Nah, karena itu postur kita ini couplingnya ditentukan oleh bahu. Yang kedua catatan buat saya, catatan dari saya, waktu duduk terakhir itu suka makan coupling orang. Ngegleong. Jadi yang tadinya sudah rapat kita jadi begini nih. Gara-gara dia. Ini Anda harus ini nih, mangap ininya nih, jangan terlalu mangap ininya nih. Biasa orang begitu tuh. Nah ini ketika duduk, tadinya lempeng kan, begitu duduk dia begini, akhirnya tetangganya kena jadi begini. Aduh. Jadi ini nih, depannya ini diatur. Ya, saya lihat tuh begitu. Jadi kita harus lempengin. Kembali kepada coupling kita. Maksud saya kalau kita dites, pakai garis kapur nih, Anda melewati batas nggak? Jalan ekspansi. Iya, jadi ekspansi, diam-diam ekspansi. Tuh. Tapi kalau kosong, Anda harus ekspansi, gitu kan? Nah, jangan merasa bersalah. Kalau anak, tapi kalau orang tua sekalipun, kalau dia meninggalkan tempat ya, sejadahnya diambil tuh berarti boleh jadi itu panggilan ke toilet kan? Iya. Tapi penting. Iya itu. Ya udah, kita jangan toleransi, kita rapetin aja. Sebab kalau dia mau balik lagi kayaknya susah. Pasti dia milih di belakang. Gitu kan? Nih. Bener nggak? Kalau dia di tengah-tengah. Bahu kalau kita kan berarti tangannya harus numpuk gitu. Kalau lempeng ini kan lebar. Iya. Lebar Iya. itu kan. Iya, otomatis begitu. Bisa mempet Iya. ke bahunya. Kalau Iya. kita gini kan berarti lebih lebar. Iya. Kau coba bayang gini nih. Kalau kaki kita lebar, masih ada yang lebar nih. Begini kakinya, kayak sumo. Ini pasti akan membuat longgar nanti. Ketika dia duduk kan dia nggak mungkin begitu. Nggak mungkin. Pasti begini. Nanti ketika berdiri lagi pasti longgar. Nah itu. Ya kan? Iya. Pas KP 2 jadi lebar. Ya. Jadi bahu yang jadi ukuran. Termasuk kaki diluruskan dengan bahu. Tapi saya masih melihat orang ya, begini ya, maaf ya kalau sampean juga begitu. Kakinya begini nih. Ini lurus begini loh, ini harus kiblat itu ini. Jadi jangan begitu. Memang yang dijadikan patokan dada, ya dada. Kekiblatin dada. Jadi kalau ada benda begitu, itu nggak batal. Tapi kalau begini, batal. Ini sudah geser. Jadi kalau ada sesuatu yang mendadak, ada suara tuh, buang gitu kan. Seperti kalau sekarang zamannya MBG itu komprengnya tuh jatuh. Lagi sholat, buang tuh. 10 biji jatuh tuh kan. Nah ini nggak boleh. Itu. Tuh gitu tuh. Jadi kaki itu harus lurus. Seperti tentara. Kan kita dianggapnya tentara kan, lalu barisan itu, dia harus lempeng. Ya. Jadi kami taat kepada Rasulullah itu dengan menempelkan bahu ketika dinasihati oleh lurus, yang lurus, rapetin. Nah, kami melekatkan bahu dengan bahu. Wa fi riwayatin Abdul Razak ta'ahadu fa inna hadhi sufuf
Kata Rasulullah dalam sebuah hadis lagi, sungguh-sungguhlah barisan kamu itu, ya, yang lurusnya yang benar. Fa ini arakum min khalfi, karena aku bisa melihat kalian dari belakang. Jadi aku bisa melihat ke belakang. Jadi diduga Rasulullah punya panca 6 tuh. Bukan panca indera. Panca berapa? 6 itu? Bukan bahasa Jawanya apa? Kalau 5 kan panca, dasa. Kalau 10 dasa, 6 apa ya? Kalau 7 sapta. Iya, saya dulu belajar itu. Jadi 1 eka, 2 dwi, tri, catur, panca, 6 apa nih? Walah, nggak ingat. Kalau 7 sapta, sapta marga tuh 7. Ya. Hah? Ini orang Jawa juga pada nggak ingat, gimana sih? Saya dulu belajar itu. Saya waktu SD belajar Hono Coroko. Nulisnya belajar. Makanya saya tahu tuh di PLN sing nyekel mati. Ada tulisan begitu kan? Di tiap-tiap gardu PLN dulu di Jawa sana itu ada tulisan Hono Coroko, itu artinya sing nyekel mati. Maksudnya awas setrum gitu loh. Maksudnya gitu. Ya, jadi bentar lagi ya. Qala fil fathi an Anas wa bihadza yatimul ihtijaz bihi ala bai murad bi iqamati salawat tasbih wa zada ma'mar walau fa'atu dzalika bi ahdim yaum lanafara kana baglus syumus. Kalau yang dimaksud dengan menempelkan kaki, ini kata salah seorang penulis hadis, kalau kita lakukan hari ini, niscaya orang akan lari. Kalau kita terlalu ketat, ya, itu tadi bahu dan kaki harus dirapetin, niscaya teman kita itu akan lari, katanya. Paham belum? Bukan akan berantem nantinya. Contohnya begini. Begitu kita ngelihat longgar, kita rapetin begini. Longgar, wih, sir. Berantem itu di sini sudah ada rilis. Jadi kita dalam hal ini toleransi, jangan terlalu ini ya. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau seguru seilmu dia ngerti, tapi kalau enggak, wong lega mengkan desek-desek kita, begitu nanti. Menyangka kita menyakiti dia, padahal kita patuh pada dalil. Ya, jadi jangan dipaksakan, karena dia belum mengerti kan. Yang dikata di sini, kalau dipaksakan, tuh akan terjadi berantem di sini nih. Jelasin. Ya, menurut saya. Ya. Wah, Yusuf, lega mengkono kalau orang tua marah. Nah, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita doa untuk anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan Allah, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.